Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana Pagi, nih Bu. kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ibu persilahkan kepada ketua kelas. Baik, perhatian. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Dari absen yang pertama, Ananda hadir. Hadir, Bu. Oke, Azahra hadir. Azahra. Hadir, Ibu. Oh, oke, ketua kelas yang tadi ya. Oke, Ismiawati hadir. Hadir, Bu. Oke, Mila. Ini Mila tidak ada ya di Meet ya? Oh, tidak hadir ya Mila. Oke. Oh iya, Kenapa? Bu. Tadi mamanya Mila nitip pesan kalau hari Iya. ini Milanya sedang tidak enak badan. Oh, innalillah. Semoga Milanya cepat sembuh ya Ananda. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Ananda ya sudah memberitahu Ibu. Oke, anak-anak, kalau gitu sebelum mulai belajar, siapin dulu ya niat teristimewanya. Siapkan juga tempat duduk ternyaman kalian di rumah ya, agar pada saat pembelajaran kalian tetap fokus gitu ya. Boleh dilihat dulu kanan kirinya. Oke, apakah sudah bersih dan nyaman tempat duduknya? Oke, boleh tengok kanan kirinya, sudah ya. Oke, sudah ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Oke, di sini Ismi dan Ananda off cam sepertinya. Tolong ya anak-anak ya, pada saat pembelajaran daring berlangsung, sebisa mungkin kalian harus on cam gitu ya, karena agar memudahkan ibu dalam mengecek kalian gitu ya, apakah kalian ini mengikuti pembelajaran ibu atau tidaknya. Silakan Ismi dan Ananda untuk menyalakan kameranya. Ismi, Ananda, Baik, Ibu. on cam dulu yuk. Oke, nah gitu ya, kelihatan cantik. Oke, Ananda, ini ya, tengok kiri kanannya dan Ismi ya. Siap, udah Baik, siap Bu. ya? Oke, ya tidak apa-apa, karena tadi oke mungkin jaringan ya, tapi jangan diulangi lagi ya. Oke, baik anak-anak, Ibu rasa sekarang sudah siap ya untuk belajar. Nah, kita mulai saja. Ibu rasa kalian sudah tahu dan pernah lihat kamera ya dari segi bentuknya, mungkin seperti apa, kemudian mungkin kalian juga sudah pernah menggunakan kamera sebelumnya. Nah, pada mata pelajaran kali ini tentunya kita akan belajar juga mengenai kamera nih anak-anak. Nah, namun di sini kita lebih menjurus ke bagaimana cara mengoperasikan dan teknik-teknik yang harus diterapkan pada saat kalian menggunakan kamera, terlebih pada kamera video. Coba sebelum masuk ke pematerian hari ini, Ibu mau tahu dulu nih, menurut kalian kamera video itu apa? Ada yang mau menjawab? Zahra boleh? Silahkan. Iya, Ibu, saya mau coba jawab. Jadi, kalau menurut saya itu kamera video adalah sebuah benda yang fungsinya untuk merekam, Bu. Oke, bagus Azahra. Jawabannya bagus banget. Ada yang mau menambahkan selain Azahra? Boleh, Ananda silahkan. Ya, Bu. Jadi kalau menurut saya itu kamera video adalah alat yang dirancang dengan sedemikian rupa yang di dalamnya itu dengan fungsi untuk merekam suatu kejadian atau untuk mengambil gambar, Bu. Oke, bagus juga ya Ananda sudah dapat menambahkan dengan kritis ya. Tadi jawabannya bagus banget, menarik. Nah, ada lagi.
selain Ananda? Ismiawati mau? Sudah Bu, cukup. Oke, cukup ya. Baik, jawaban dari Ananda maupun Azahra sudah betul dan menarik. Nah, di sini materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai definisi kamera video, jenis-jenis kamera video, dan teknik-teknik dalam memegang kamera video. Nah, sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya anak-anak ya. Ya Bu, silahkan. Baik, Ibu mulai saja. Di sini kita akan belajar mengenai prosedur pengoperasian kamera video dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Tadi Ibu singgung, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai definisi kamera video ya. Nah, kamera video itu apa, Bu? Nah, kamera video itu adalah kamera elektronik gitu ya untuk menangkap gambar yang bergerak atau motion dalam format video, begitu anak-anak. Nah, kamera video ini jenis-jenisnya ada 3, yaitu yang pertama konsumer, kemudian prosumer, dan profesional. Nah, prosumer itu bagaimana gambarnya? Nah, seperti ini ya. Nah, prosumer itu ada ada ciri-cirinya anak-anak, ada ketentuannya juga. Nah, dari ketiga jenis-jenis kamera video ini. Nah, bagaimana sih ya konsumer itu apa bedanya dengan perbedaannya dari ketiga jenis-jenis kamera video ini? Nah, ini kamera konsumer, fiturnya yang disediakan serba otomatis gitu ya. Kemudian harganya juga relatif lebih murah, kemudian tidak tahan banting dan cenderung lebih ringkih. Kemudian yang terakhir memiliki resolusi gambar yang rendah, SD sampai STTV. Nah, atau bisa disebut juga dengan standar definition television. Nah, kalau ini kamera konsumer ini lebih gampang buat di tangan gitu ya. Kalau kita pakai satu tangan juga ini bisa banget karena ini sangat ringan gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke kamera prosumer. Nah, kamera prosumer ini yang pertama penggunaannya adalah home industry atau mendekati ke profesional gitu ya. Karena mereka tuh kayak sama aja gitu ya bentuknya. Namun beda di beda di fitur-fiturnya, dalamnya seperti apa itu perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian sudah memiliki beberapa fitur manual. Nah, kemudian harganya juga ini lebih mahal dibanding kamera yang tadi konsumer. Nah, kemudian di sini juga tidak tahan banting tetapi tidak ringkih gitu ya, atau dia tuh harus pakai 2 tangan gitu ya. Agak sulit gitu ya. Agak berat juga. Nah, kemudian si kamera prosumer ini mempunyai resolusi gambar yang cenderung lebih baik dari kelas konsumer, namun masih SDTV. Ada yang sudah HDTV atau High Definition Television, namun harganya masih mahal nih ya anak-anak. Kemudian yang kamera profesional. Di sini kamera profesional ini penggunanya sebagian besar ya profesional broadcast gitu ya di industri yang besar di dunia pertelevisian dan production house atau PH. Nah, di sini kamera yang profesional ini gambarnya seperti ini dan ya yang seperti Ibu tadi bilang ya kamera ini hanya digunakan oleh industri pertelevisian yang besar gitu ya. Kemudian fiturnya juga ini manual sama yang seperti tadi. Kemudian di sini harga kamera dari profesional ini sangat mahal gitu ya. Harganya mahal. Nah, kemudian memiliki standar fungsi yang tinggi. Resolusinya sudah HDTV dengan warna yang tidak mengalami distorsi. Kemudian di sini juga sangat stabil dan handal. Nah, di sini juga kamera profesional ini cukup kuat dan tahan segala kondisi gitu ya, seperti getaran, guncangan, debu, panas. Jadi kalau misalnya kalian pakai kamera ini itu akan memperbagus gitu ya hasil dari video yang kalian buat. Nah, dalam kamera ini juga ada teknik-tekniknya dalam memegang kamera video. Yang pertama itu berdiri dengan benar. Yang kedua, kalian harus memegang cam recorder dengan kedua tangan, seperti yang udah Ibu tadi bilang ya. Tapi ini hanya berlaku untuk kamera prosumer sama kamera profesional gitu ya. Kemudian yang ketiga, meletakkan kedua siku tangan kalian di dekat dada kalian gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian itu diharapkan bersandar pada sesuatu supaya hasil yang kalian tangkap tidak banyak getaran, goncangan gitu ya.
Nah, yang selanjutnya, yang kelima, teknik dalam memegang kamera video ini adalah menurunkan lutut. Nah, yang keenam, bidik dengan posisi tiarap. Nah, ini tapi kalau misalnya kalian men-shoot misalnya lagi ada pelatihan TNI yang kayak gitu kan harus tiarap ya. Nah, atau misalnya kalian lagi men-shoot anak yang lagi berjalan. Nah, itu harus bidiknya dengan posisi tiarap. Kemudian yang ketujuh, menggunakan lensa sudut lebar. Yang kedelapan, objek yang bergerak. Nah, yang kesembilan, mengaktifkan image stabilizer atau steady shoot. Yang ke-10, ini meletakkan kamera gitu ya. Nah, meletakkan kamera ini juga kalau misalnya kalian lagi capek gitu ya megang kameranya, maka boleh diletakkan di kamera saja. Jadi kalian hanya bisa mengamati gitu ya, cuman dipegang aja gitu ya, mengamati video yang kalian akan rekam gitu. Jadi boleh diletakkan di meja gitu ya. Oke, mungkin dari Ibu sekian, terima kasih. Nah, itu ya anak mengenai kamera video. Nah, kemudian di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya anak-anak dari materi yang sudah Ibu paparkan? Ya, boleh Azahra. Izin bertanya, Bu, kalau video dan audio itu berarti termasuknya ke dalam multimedia atau enggak, Bu? Nah, kalau untuk itu termasuk Azahra, karena maksud dari multimedia di sini yaitu media yang menyasar lebih dari satu indera gitu ya, yang dimiliki oleh manusia tentunya kita. Nah, di mana video ini nantinya akan menyampaikan pesan melalui media audio dan visual sekaligus. Karena kan kalau kita video ini sekaligus sama audionya ya. Nah, dengan begitu, secara otomatis video akan menyasar indera penglihatan kita dan pendengaran pemirsanya gitu ya, secara bersamaan. Begitu, Azahra. Ya, sama-sama. Ada yang Tapi Bu, mau? Oke, kalau gimana? iklan yang sering muncul di TV itu di dalamnya kan mengandung pesan-pesan yang dituangkan ya. Iya, betul Ismi. Itu juga termasuk jadi untuk kepentingan periklanan gitu ya. Nah, seorang pembuat iklan itu harus gitu ya memahami dengan baik media-media yang paling efektif dalam menyampaikan penyampaian gitu ya pesan-pesan dari iklan mereka. Pada praktiknya memang hal ini banyak bergantung kepada konsumennya gitu ya. Konsumenlah yang menentukan gitu apakah dia akan memanfaatkan media visual, audio atau visual audio atau juga multimedia gitu ya. Seperti itu Ismi. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Terima kasih. Iya. Iya, betul Ismi, sama-sama. Oke, di sini Ibu juga ada video anak-anak mengenai teknik-teknik dalam pengoperasian kamera video. Silahkan kalian simak ya dengan baik videonya. Lalu jika ada yang penting, boleh dicatat juga. Kalau gitu, Ibu share ya videonya. Cara pengoperasian untuk kamera video pertama adalah penutup lensa. Jadi penutup lensanya ini. Nah, ini ya penutup lensanya. Nah, ini harus dibuka dulu. Lensa dari tubuh atau misalnya dari tangan, ya dari jari. Jadi sebaiknya kalau tidak digunakan ditutup lensa. Ya. Kemudian ada layar LCD ya, LCD ini. Ya, jadi untuk melihat dari si kameramen saat melakukan pengambilan gambar ya bisa kita tutup lagi atau bisa juga dari sini ya, menggunakan pelopor mata apabila tidak menggunakan layar LCD, tapi tidak bisa dua-duanya, salah satu ini bisa menggunakan yang jadi hanya bisa salah satu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuka itu enggak. Ya. Kemudian ada lagi baterai. Nah, baterainya ini bentuknya seperti ini baterainya. Ya. Seperti ini cara masangnya. Ya. Cara masangnya di sini ada tanda segitiga. Jadi tanda segitiga yang bawah, yang lancip ini kita arahkan ke bawah. Yang cinta ke bawah, kemudian pasang di bagian belakang, caranya dari atas, kemudian dorong ke bawah sampai berbunyi. Nah, sampai berbunyi. Kemudian kemudian
Nah, seperti itu ya anak-anak ya, kalau misalnya kalian mau masang baterainya gitu ya. Harus sampai berbunyi klik dulu katanya. Kemudian kita tekan ke bawah. Jadi setelah tekan ke bawah, nah di sini ada nanti nyala warna merah. Kemudian setelah membawa, nah itu untuk kalian menyalakan kameranya ya. Nah kalau itu buat audionya berarti, supaya tidak ada noise dari suara lain. Ada beberapa tempat lensa yang tadi yang di depan. Nah itu lensanya. Seperti kalau di manusia adalah mata. Ya, ini sangat vital sekali, jangan sampai tergores, jangan sampai tergores katanya anak-anak ya. Karena sidik jari, karena nanti hasil gambarnya akan kurang maksimal. Memorinya seperti ini. Nah udah zoom langsung ke memori. Nah kurang lebih seperti ini sih anak-anak ya. Cara pengoperasiannya, ya ada bagian nomor power ini. Nah cara pengoperasiannya ditekan dulu. Nah udah seperti tadi yang tadi, kemudian kalian buka LCD-nya. Nah, yang ini ya. Cara pegangnya. Nah, untuk cara pegangnya. Anda masuk ke dalam apa istilah namanya? Penopang tangannya ya. Jadi penopang tangannya. Saya ambil contoh misalnya dari posisi di posisi di bawah jadi kita ambil. Nah itu tadi yang tadi udah Ibu jelaskan, yang tadi teknik yang berlutut. Nah itu. Nah kemudian oke kita ini aja ya. Nah ini kalau misalnya posisi untuk si kameranya di ini ya, di bahu sebelah kanan. Tangan kirinya misalnya mau megang apa masih bisa. Dan misalnya tangan kirinya terpaksa harus nyangga menggunakan ini ya. Nah ini cara kalian memegang kamera videonya. Jadi dipegang sama dua tangan kalian gitu ya. Nah, oke. Videonya udah selesai anak-anak, karena hanya seperti itu saja. Nah, di sini nanti kalian ada kuis dari Ibu, di mana kuisnya itu melalui Google Form ya. Nah, nanti Ibu akan kirim lewat via WA gitu ya. Nanti kalian tinggal isi aja, soalnya gampang kok ya, nggak banyak. Jadi kalian yang nyimak pasti bisa menjawab dengan baik. Oke, langsung kita kuis aja ya. Tapi Ibu ini sambil menampilkan PPT-nya nih, PPT buat kuisnya. Tapi kalian ini ya isinya di Google Form. Oke, langsung saja ya. Ibu udah share ya di WA. Oke, Ibu izin share ininya sekarang untuk kuisnya. Sebentar. Oke, udah dibuka ya Google Form-nya ya. Oke, kuisnya Ibu mulai. Soal yang pertama. Mengapa lensa kamera video ini tidak boleh tergores, anak-anak? Oke, boleh langsung diisi ya di Google Form-nya ya. Kenapa? Coba. Ibu kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, langsung kita lanjut ke slide kedua. Sebutkan 3 cara dalam pengoperasian kamera video yang telah tadi kalian tonton. Nah, itu ada apa aja? Oke, Ibu kasih waktu kalian selama 10 detik ya. Cukup ya? Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gampang banget kok anak-anak ya. 9, 10. Oke, yang slide ketiga, slide selanjutnya. Nah, ini paling gampang nih. Manakah alat penyimpanan dalam kamera? A, B, atau C? Ini gampang juga ya. Ibu rasa kalian pasti bisa jawab. Ini gampang banget anak-anak. Oke, udah belum? Ibu hitung ya sama 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah ya? Oke, udah. Oke, sesi kuis hari ini sudah selesai ya anak-anak ya, alhamdulillah. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk kita ya. Kalian yang udah berusaha menjawab dengan baik.
Tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu kita akan belajar secara diskusi. Nah, di sini Ibu akan membentuk kalian kelompok kecil terlebih dahulu. Kelompok yang pertama yaitu Azahra sama Ismiawati, ya. Kemudian kelompok yang kedua itu ada Ananda dan Mila. Apakah ada yang keberatan? Maaf Bu, tapi Milanya sedang tidak hadir, itu bagaimana ya Bu? Oh iya ya, Mila sedang sakit ya. Oke, kalau gitu Ananda sendirian apakah tidak keberatan? Nanti Ibu bantu gitu ya. Baik Tidak. Bu. Oke, oke baik. Berarti nggak masalah ya. Langsung saja kalau begitu, Ibu akan menjelaskan tugas diskusinya, yaitu yang pertama untuk kelompok yang pertama, kalian tolong cari peralatan dalam pembuatan video beserta gambarnya. Untuk kelompok yang kedua, itu kalian cari langkah-langkah apa saja yang terdapat pada pembuatan video. Nah, mungkin hanya itu saja. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Baik, silahkan. Untuk sekarang kalian boleh mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Lalu silakan nanti presentasikan hasil diskusinya. Ibu beri kalian waktu selama 10 menit. Bagaimana? Apakah cukup? Maaf Bu, kalau menurut saya itu waktunya kurang. Apakah bisa ditambah lagi Bu menjadi 15 menit? Oh, oke. Kelompok 1 tadi Ismi, Azahra, setuju? Kalau kelompok kami setuju Bu untuk ditambah durasi waktunya. Oke, kalau gitu Ibu tambah durasinya ya. Menjadi 15 menit ya anak-anak. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali selain durasi itu? Tidak ada Bu, sudah cukup. Oke, silahkan. Sekarang kalian boleh langsung saja mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh. Terutama untuk Ananda. A few moments later. Oke, bagaimana kelompok 1 sudah sampai mana? Apakah ada kesulitan? Ismiawati dan Azahra? Tinggal nambahin gambarnya ini, Bu. Selain itu masih aman. Oke, aman berarti ya. Oke, silahkan dilanjutkan saja. Ini ada kendala. Iya, bagaimana itu kendalanya, Ananda? Di bagian penjelasannya Bu. Oh, gitu ya. Oke, kalau gitu Ananda coba masuk ke link yang udah Ibu share ya. Di situ ada penjelasan yang bisa dibantu, bisa membantu Ananda gitu ya. Ibu share via WA ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyain? Bu, saya izin bertanya. Boleh, Ismiawati. Bu, untuk format tugasnya itu apa ya Bu? Oh, untuk formatnya ya. Untuk formatnya kalian Ibu bebasin ya. Boleh kalian menggunakan PPT atau diketik saja di Word juga itu tidak masalah. Silakan Ibu bebasin. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. A few moments later. Oke, perhatian. Waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan setiap kelompoknya persiapkan jawaban untuk dipresentasikan ya. Bagaimana kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, bagus. Kelompok 2 bagaimana Nanda? Sudah selesai juga? Siap Bu, sudah selesai. Oke, mantap. Oke, kalau gitu Ibu mulai ya dari kelompok 1 dulu. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu persilahkan untuk kelompok 1. Ibu, saya izin share screen. Iya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Ismiawati dengan rekan saya ada Zahra Putri Deninta. Di sini kita akan memaparkan tentang hasil diskusi kita barusan yaitu tentang peralatan dalam pembuatan video beserta contoh-contoh gambarnya ya. Nah, selain peralatan yang bersifat fisik, juga dibutuhkan peralatan-peralatan lain dalam pembuatan video yang bersifat non-fisik, yaitu yang pertama, bisa ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada cerita,
Selanjutnya yang kedua ada naskah. Dan yang ketiga ada storyboard. Selanjutnya yang keempat ada kamera. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, yang kelima ini ada komputer. Lalu selanjutnya ada software editing video audio. Dan yang terakhir ini ada kepingan VCD atau DVD. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, mantap. Kelompok 1, berikan tepuk tangannya dong anak-anak untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, bagus ya. Dari pemaparannya tadi sangat jelas ya, ada gambarnya juga gitu ya. Oke, kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada, Bu, tapi saya ingin bertanya. Oke, silahkan Ananda. Ya, jadi apakah dalam proses editing video audio itu ada software khususnya? Dan jika ada, tolong sebutkan apa saja. Oke, kelompok 1 bagaimana? Coba sok mau langsung dijawab apa didiskusiin dulu? Sebentar ya Bu, kami diskusikan dulu untuk jawabannya. Oke, silahkan. Ibu beri waktu 1 menit ya. Izin menjawab ya Bu. Oke, silahkan. Jadi untuk software khususnya itu bisa menggunakan Adobe Premiere dan juga After Effects. Namun selebihnya jika bisa menggunakan itu juga bisa menggunakan software-software yang lain. Oke, itu ya jawaban dari kelompok 1. Apakah terjawab Ananda? Baik, Bu, sudah terjawab. Oke, sudah ya. Oke, kelompok 1 udah betul ya tadi jawabannya. Memang tadi bisa menggunakan software Adobe Premiere atau After Effects gitu ya. Namun jika kalian di sini merasa tidak nyaman atau belum terbiasa, boleh menggunakan software yang lain gitu yang bisa mendukung proses editing kalian. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke kelompok 2. Silahkan Ananda. Ibu persilahkan. Baik, Bu, izin share screen ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, ada Ananda Fadilah, dan juga rekan saya Mila, yang kebetulan hari ini sedang berhalangan hadir. Boleh langsung saja. Next. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan video. Next slide. Oke, yang pertama yaitu menulis cerita. Jadi, untuk membuat film harus memiliki cerita. Nah, tanpa adanya sebuah cerita, tentulah tidak akan ada yang dapat dilakukan. Pun begitu dalam pembuatan iklan. Saat ini iklan-iklan biasanya disampaikan dalam sebuah cerita, baik cerita tentang keingintahuan seseorang atas sebuah produk, cerita tentang pengalaman pemakainya, maupun cerita lain yang bersinggungan dengan produk, ciri, fungsi, atau manfaat produk. Boleh di next? Nah, yang kedua itu menulis naskah. Nah, jadi cerita yang telah ditulis tadi kemudian diterjemahkan menjadi naskah film atau naskah iklan. Nah, naskah iklan ini dijadikan dasar pembuatan dari storyboard. Boleh di next? Nah, yang ketiga yaitu membuat storyboard. Jadi, pada proses pengambilan suara dan gambar, tim harus memiliki panduan yang lebih jelas agar hasil yang didapat benar-benar sesuai rencana. Untuk itu, dibuatlah yang namanya storyboard. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya yaitu mengambil gambar. Nah, jadi setelah naskah dan storyboardnya itu selesai dibuat, tim pun mengambil gambar berdasarkan naskah dan storyboard tersebut. Nah, jadi pada proses ini tentu saja dialog juga langsung diambil. Next. Yang kelima yaitu ada transfer file. Jadi gambar dan suara yang tersimpan di kamera kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Nah, untuk itu dilakukanlah proses transfer file. Jadi, file harus disesuaikan dengan kebutuhan software yang akan digunakan.
Jika tidak sesuai, maka file tersebut tidak akan dapat terbaca. Boleh di next? Yang keenam yaitu ada editing. Jadi setelah filenya ditransfer ke komputer, dilakukanlah proses editing atau yang namanya penyuntingan. Nah, jadi pada tahap ini bagian-bagian yang dianggap tidak perlu dapat dibuang. Kemudian pada tahap ini pula dilakukan penambahan animasi, terus efek suara, atau unsur-unsur lainnya. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya yaitu rendering. Jadi rendering ini adalah proses yang dilakukan jika proses editing sudah selesai dan produk siap dipublikasikan. Nah, pada proses ini file ditransfer menjadi format tertentu sesuai dengan kebutuhan. Boleh di next? Nah, yang terakhir yaitu ada burn to disk atau tape. Nah, jadi setelah rendering selesai, file ini sudah siap disimpan ke media penyimpanan akhir. Nah, misalnya itu ada VCD, DVD, atau ke bentuk lainnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangannya dulu dong untuk kelompok 2 anak-anak. Sudah baik ya, bagus pemaparannya. Kelompok 2, untuk kelompok 1, gimana nih, mau ada yang ditanggapi atau bertanya? Silahkan. Kalau dari saya tidak ada, Bu. Soalnya menurut saya pemaparannya Ananda tadi sudah sangat jelas, bagus. Oke, udah jelas ya. Dari Ismi, mau bertanya atau menanggapi, Ismi? Dari saya juga sudah cukup, Bu. Oke, sudah sangat jelas berarti ya tadi ya anak-anak pemaparannya. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan dulu dong ya untuk kita semua ya, karena udah berusaha dengan baik ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, Ismiawati kenapa? Maaf, Bu. Saya masih bingung tadi mengenai tahapan dalam teknik memegang kamera video. Bisa dijelaskan sedikit lagi, Bu? Boleh Ismiawati. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kembali ya anak-anak ya mengenai teknik dalam memegang kamera video ya. Ismi, betul seperti itu? Iya, Bu. Oke. Yang tadi videonya ditampilkan. Ya, jadi teknik-teknik dalam memegang kamera video itu ada 10 tahapan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu berdiri dengan benar. Kemudian yang kedua, pegang camcorder dengan kedua tangan. Jadi jangan satu ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus meletakkan kedua siku tangan kalian di dekat dada kalian. Nah, yang keempat, bersandarlah gitu ya pada sesuatu supaya hasilnya tidak goyang. Nah, kemudian yang kelima yaitu kalian harus menurunkan lutut. Yang keenam, bidik dengan posisi tiarap. Nah, itu seperti yang tadi kata Ibu udah jelasin ya, bahwa kalau misalnya menurunkan lutut, kemudian membidik dengan posisi tiarap, itu tergantung dari kalian mau mencutnya seperti apa gitu ya. Tapi itu kondisional. Nah, kemudian yang ketujuh, gunakan lensa sudut lebar. Dan yang kedelapan, objeknya itu harus yang bergerak gitu ya. Kemudian yang 9, aktifkan image stabilizer atau steady shoot. Yang ke-10 yaitu kalian meletakkan kamera, tapi ini juga kondisional, gimana sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak teknik dalam memegang kamera video yang harus kalian ingat banget gitu ya, dan perhatikan dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat. Oke anak-anak, karena sepertinya kalian juga sudah paham ya, dan waktu pembelajaran juga sudah habis, jadi pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Oh iya, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya yaitu kalian silahkan membuat naskah 1 kolom. Ibu juga udah tambahkan ya di Google Classroom, tugasnya bisa kalian lihat. Nah, silahkan kalian kerjakan dan jangan sampai telat ya, karena nilainya akan Ibu kurangi jika kalian terlambat. Baik, sekian dari Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.